Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Natalan, atau Natal, adalah hari raya yang disucikan untuk memperingati kelahiran Yesus, selalu diperingati setiap tanggal 25 Desember. Dalam keyakinan atau pandangan Islam, Yesus dianggap sama dengan Isa Al-Masih atau Nabi Isa. Lantas bagaimana asal-muasal sejarah Natal dan tradisi Natal? Kemudian apa saja kontroversi Natal, dan kenapa Natal dirayakan? Sesungguhnya apa makna Natal bagi umat Kristen? Kak Chloe. Jika berbicara Natal adalah festival tahunan untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yang dirayakan terutama pada tanggal 25 Desember sebagai perayaan keagamaan dan budaya di antara miliaran orang di seluruh dunia. Sebuah pesta yang merupakan pusat tahun liturgi Kristen, diikuti dengan masa Advent, yang dimulai 4 hari minggu sebelumnya, atau puasa Natal, dan mengawali masa Natal, yang secara historis di Barat berlangsung selama 12 hari, dan berpuncak pada malam ke-12. Hari Natal adalah hari libur umum di banyak negara, dirayakan secara keagamaan oleh mayoritas umat Kristen, serta secara budaya oleh banyak non-Kristen, dan merupakan bagian integral dari musim liburan di sekitarnya. Narasi Natal tradisional yang diceritakan dalam Perjanjian Baru, yang dikenal sebagai kelahiran Yesus, mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem, sesuai dengan nubuatan mesianis. Ketika Yusuf dan Maria tiba di kota, penginapan tersebut tidak memiliki tempat, sehingga mereka ditawari sebuah kandang di mana anak Kristus akan segera dilahirkan, dan para malaikat memberitakan berita ini kepada para gembala, yang kemudian menyebarkan berita tersebut. Ada hipotesis yang berbeda mengenai tanggal kelahiran Yesus dan pada awal abad keempat, gereja menetapkan tanggal tersebut sebagai tanggal 25 Desember. Hal ini sesuai dengan tanggal tradisional titik balik matahari musim dingin pada hari kalender Romawi. Tepatnya 9 bulan setelah kabar sukacita pada tanggal 25 Maret juga tanggal equinox musim semi. Kebanyakan umat Kristiani merayakannya pada tanggal 25 Desember dalam kalender Gregorian, yang telah diadopsi hampir secara universal dalam kalender sipil yang digunakan di negara-negara di seluruh dunia. Namun, sebagian gereja Kristen Timur merayakan Natal pada tanggal 25 Desember menurut kalender Julian yang lebih tua, yang saat ini bertepatan dengan tanggal 7 Januari dalam kalender Gregorian. Bagi umat Kristiani, meyakini bahwa Tuhan datang ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus dosa umat manusia, dibandingkan mengetahui tanggal pasti lahir Yesus, dianggap sebagai tujuan utama merayakan Natal. Adat istiadat yang terkait dengan Natal di berbagai negara memiliki campuran tema dan asal-usul pra-Kristen, Kristen, dan sekuler. Tradisi hari raya yang populer meliputi pemberian hadiah, melengkapi kalender Advent atau karangan bunga Advent, musik Natal dan lagu Natal, menonton film Natal, menonton drama Natal, pertukaran kartu Natal, menghadiri kebaktian gereja, makanan khusus, dan menampilkan berbagai dekorasi Natal termasuk pohon Natal, lampu Natal, adegan kelahiran Yesus, karangan bunga, mistletoe, dan holly. Selain itu, beberapa tokoh yang terkait dan seringkali dapat dipertukarkan, yang dikenal sebagai Sinterklas, Bapak Natal, Santo Nicholas, dan Christkind, dikaitkan dengan membawakan hadiah kepada anak-anak selama musim Natal dan memiliki tradisi dan pengetahuannya sendiri. Karena pemberian hadiah dan banyak aspek lain dari festival Natal melibatkan peningkatan aktivitas ekonomi, hari raya tersebut telah menjadi peristiwa penting dan periode penjualan utama bagi pengecer dan bisnis. Selama beberapa abad terakhir, Natal mempunyai dampak ekonomi yang terus meningkat di banyak wilayah di dunia. Lebih jauh lagi, mendalami secara etimologi Natal. Kata bahasa Inggris Christmas adalah kependekan dari Christmas. Kata tersebut tercatat sebagai Christus Maese pada tahun 1038 dan Christus Mese pada tahun 1131. Christ dalam artian, genitif Christus, berasal dari bahasa Yunani Christos, terjemahan dari bahasa Ibrani Masiah atau Mesias artinya yang diurapi, dan Maese berasal dari bahasa Latin Misa, perayaan Ekaristi. Bentuk Natal juga digunakan pada beberapa periode, namun kini dianggap kuno dan dialektis. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris pertengahan Kristen Masse, yang berarti masa Kristen. Natal adalah singkatan dari Natal yang terutama ditemukan di media cetak, berdasarkan huruf awal Chi, Hi, dalam bahasa Yunani Christos, Kristus, meskipun beberapa panduan gaya melarang penggunaannya.
Singkatan ini mempunyai preseden dalam bahasa Inggris pertengahan cer es masal, di mana cer adalah singkatan dari bahasa Yunani Christos. Selanjutnya, memahami dengan nama lain dari Natal. Selain Natal, hari libur ini memiliki berbagai nama Inggris lainnya sepanjang sejarahnya. Orang Anglo-Sakson menyebut pesta itu sebagai pertengahan musim dingin, atau, lebih jarang, sebagai Nativitet, dari bahasa Latin nativitas di bawah. Kelahiran, yang berarti kelahiran, berasal dari bahasa Latin nativitas. Dalam bahasa Inggris kuno, Geola atau Yule mengacu pada periode yang bertepatan dengan bulan Desember dan Januari, yang akhirnya disamakan dengan Natal Kristen, Noel, seperti dalam The First Noel, masuk ke dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke-14 dan berasal dari bahasa Prancis kuno Noel atau Nael, yang pada akhirnya berasal dari bahasa Latin Natalis atau Dies, artinya kelahiran, hari. Koleda adalah nama Slavia tradisional untuk Natal dan periode dari Natal hingga Epifani atau, lebih umum lagi, ritual terkait Natal Slavia, beberapa berasal dari zaman pra-Kristen. Selanjutnya, memahami makna kelahiran dalam Natal. Injil Lukas dan Matius menggambarkan Yesus dilahirkan di Bethlehem dari anak perawan Maria. Dalam Injil Lukas, Yusuf dan Maria melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem untuk dihitung dalam sensus, dan Yesus dilahirkan di sana dan ditempatkan di palungan. Para malaikat menyatakan dia sebagai penyelamat semua orang, dan 3 orang gembala datang untuk memujanya. Sebaliknya, dalam Injil Matius, 3 orang Majus mengikuti bintang ke Bethlehem untuk membawa hadiah kepada Yesus, yang lahir sebagai raja orang Yahudi. Raja Herodes memerintahkan pembantaian semua anak laki-laki berusia kurang dari 2 tahun di Bethlehem. Namun keluarga tersebut melarikan diri ke Mesir dan kemudian kembali ke Nazaret. Lebih jauh lagi, mendalami sejarah di dalamnya. Dalam era awal dan abad pertengahan, tepatnya pada abad kedua, catatan gereja paling awal menunjukkan bahwa umat Kristen memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan, sebuah perayaan yang muncul secara organik dari pengabdian otentik orang-orang percaya biasa, meskipun mereka tidak menyepakati tanggal yang ditentukan. Bukti paling awal mengenai kelahiran Kristus yang dirayakan pada tanggal 25 Desember adalah sebuah kalimat dalam kronograf tahun 354. Para sejarawan liturgi umumnya sepakat bahwa bagian teks ini ditulis di Roma pada tahun 336 Masehi. Meskipun Natal tidak muncul dalam daftar perayaan yang diberikan oleh penulis Kristen mula-mula Irenaeus dan Tertullian, Bapak Gereja mula-mula John Chrysostom, Agustinus dari Hippo, dan Jerome membuktikan tanggal 25 Desember sebagai tanggal Natal menjelang akhir abad keempat. Tanggal 25 Desember adalah tanggal tradisional titik balik matahari musim dingin di Kekaisaran Romawi, tempat sebagian besar umat Kristiani tinggal, dan festival Romawi Dies Natalis Solis Invicti yang artinya, hari lahir Sol Invictus, matahari tak terkalahkan, diadakan pada tanggal tersebut, tanggal ini sejak tahun 274 Masehi. Di timur, kelahiran Yesus dirayakan sehubungan dengan Epifani pada tanggal 6 Januari. Liburan ini terutama bukan tentang kelahiran Kristus, melainkan pembaptisannya. Natal dipromosikan di timur sebagai bagian dari kebangkitan kekristenan ortodoks setelah kematian Kaisar Valens yang pro-Arian pada pertempuran Adrianopel pada tahun 378. Perayaan ini diperkenalkan di Konstantinopel pada tahun 379, di Antiochia oleh John Chrysostom menjelang akhir abad keempat, mungkin pada tahun 388, dan di Alexandria pada abad berikutnya. Iat-Gari dari Georgia menunjukkan bahwa Natal dirayakan di Yerusalem pada abad ke-6. Pada awal abad pertengahan, hari Natal dibayangi oleh Epifani, yang dalam agama Kristen Barat berfokus pada kunjungan orang Majus. Namun, kalender abad pertengahan didominasi oleh hari libur terkait Natal, 40 hari sebelum Natal menjadi 40 hari Santo Martin, yang dimulai pada tanggal 11 November Hari Raya Santo Martin dari Tours, yang sekarang dikenal sebagai Advent. Di Italia, tradisi Saturnalia sebelumnya melekat pada masa Advent. Sekitar abad ke-12, tradisi ini dialihkan lagi ke 12 hari Natal, tanggal 25 Desember hingga tanggal 5 Januari, waktu yang muncul dalam kalender liturgi sebagai Natal atau 12 hari raya. Pada tahun 567, Konsili Tours menetapkan musim Natal, menyatakan 12 hari dari Natal hingga Epifani sebagai musim yang sakral dan meriah, dan menetapkan kewajiban puasa Advent sebagai persiapan untuk pesta itu. Hal ini dilakukan untuk memecahkan masalah administratif Kekaisaran Romawi ketika mencoba mengoordinasikan kalender matahari Julian dengan kalender lunar di provinsi-provinsinya di timur. Kemasyhuran hari Natal meningkat secara bertahap setelah Charlemagne dinobatkan sebagai kaisar pada hari Natal tahun 800.
Raja Edmund sang martir diurapi pada hari Natal tahun 855 dan Raja William pertama dari Inggris dimahkotai pada hari Natal pada tahun 1066. Pada abad pertengahan tinggi, hari libur menjadi begitu penting sehingga para penulis sejarah secara rutin mencatat di mana berbagai tokoh terkemuka merayakan Natal. Raja Richard II dari Inggris mengadakan pesta Natal pada tahun 1377 di mana 28 ekor lembu dan 300 domba dimakan. Dan juga, babi hutan Yule adalah ciri umum pesta Natal abad pertengahan. Caroling juga menjadi populer, dan awalnya dibawakan oleh sekelompok penari yang bernyanyi. Grup ini terdiri dari penyanyi utama dan sekelompok penari yang mengisi bagian refrain. Berbagai penulis pada masa itu mengutuk lagu Natal sebagai hal yang cabul, yang menunjukkan bahwa tradisi Saturnalia dan Yule yang sulit diatur mungkin terus berlanjut dalam bentuk ini. Kesalahan aturan, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, perjudian juga merupakan aspek penting dari festival ini. Di Inggris, hadiah dipertukarkan pada hari tahun baru, dan ada bir Natal spesial. Natal pada abad pertengahan adalah festival publik yang menggabungkan tanaman ivy, holly, dan tanaman hijau lainnya. Pemberian hadiah Natal pada abad pertengahan biasanya dilakukan antara orang-orang yang memiliki hubungan hukum, seperti penyewa dan tuan tanah. Kegemaran tahunan dalam makan, menari, menyanyi, olahraga, dan bermain kartu meningkat di Inggris, dan pada abad ke-17 musim Natal menampilkan makan malam mewah, topeng yang rumit, dan kontes kecantikan. Pada tahun 1607, Raja James pertama mendesak agar sebuah drama dipentaskan pada malam Natal dan istana menikmati permainan tersebut. Pada masa reformasi di Eropa abad ke-16 sampai 17, banyak umat Protestan mengubah pembawa hadiah menjadi anak Kristus atau Christkindl, dan tanggal pemberian hadiah diubah dari tanggal 6 Desember menjadi malam Natal. Selanjutnya, memahami waktu pada abad ke-17 dan ke-18. Setelah reformasi Protestan, banyak denominasi baru, termasuk gereja Anglikan dan gereja Lutheran, terus merayakan Natal. Pada tahun 1629, penyair Anglikan John Milton menulis pada pagi hari kelahiran Kristus, sebuah puisi yang telah dibaca oleh banyak orang selama Natal. Donald Haynes, seorang profesor di California State University, menyatakan bahwa Martin Luther meresmikan periode di mana Jerman akan menghasilkan budaya Natal yang unik, yang banyak ditiru di Amerika Utara. Di kalangan jemaat gereja reformasi Belanda, Natal dirayakan sebagai salah satu hari raya Injili yang utama. Namun, di Inggris abad ke-17, beberapa kelompok seperti kaum Puritan mengutuk keras perayaan Natal, menganggapnya sebagai penemuan Katolik dan perhiasan kepausan, atau kain-kain binatang. Sebaliknya, gereja Anglikan yang sudah mapan menekan perayaan yang lebih rumit pada hari raya, musim pertobatan, dan hari-hari orang suci. Reformasi kalender menjadi titik utama ketegangan antara partai Anglikan dan partai Puritan. Gereja Katolik juga menanggapinya dengan mempromosikan festival tersebut dalam bentuk yang lebih berorientasi pada agama. Raja Charles pertama dari Inggris mengarahkan para bangsawan dan bangsawannya untuk kembali ke tanah milik mereka di pertengahan musim dingin untuk mempertahankan kemurahan hati Natal gaya lama mereka. Setelah kemenangan parlemen atas Charles pertama selama Perang Saudara Inggris, penguasa Puritan Inggris melarang Natal pada tahun 1647. Protes menyusul ketika kerusuhan pro-Natal pecah di beberapa kota dan selama berminggu-minggu Canterbury dikendalikan oleh para perusuh, yang menghiasi pintu-pintu dengan pohon holly dan meneriakkan slogan-slogan royalis. Sepak bola, salah satu olahraga yang dilarang kaum Puritan pada hari Minggu, juga digunakan sebagai kekuatan pemberontakan, ketika kaum Puritan melarang Natal di Inggris pada bulan Desember tahun 1647, penonton membawa sepak bola sebagai simbol perayaan yang salah. Buku, The Vindication of Christmas, London, 1652, menentang kaum Puritan, dan mencatat tradisi Natal Inggris kuno, makan malam, apel panggang di atas api, permainan kartu, tarian dengan anak bajak, dan pelayan wanita, Bapak Natal tua dan nyanyian karol. Selama pelarangan, layanan keagamaan semi-rahasia yang menandai kelahiran Kristus terus diadakan, dan orang-orang menyanyikan lagu-lagu Natal secara rahasia. Hari ini dipulihkan sebagai hari libur resmi di Inggris dengan pemulihan Raja Charles II pada tahun 1660 ketika Undang-Undang Puritan dinyatakan batal demi hukum, dan Natal kembali dirayakan secara bebas di Inggris. Banyak pendeta Calvinis yang tidak menyetujui perayaan Natal, oleh karena itu, di Skotlandia, Gereja Presbyterian Skotlandia melarang perayaan Natal, dan meskipun James ke-6 memerintahkan perayaannya pada tahun 1618, kehadiran di gereja sangat sedikit.
Parlemen Skotlandia secara resmi menghapuskan perayaan Natal pada tahun 1640, dengan menyatakan bahwa gereja telah dibersihkan dari semua perayaan hari-hari yang bersifat tahayul. Meskipun di Inggris, Wales, dan Irlandia hari Natal merupakan hari libur umum, yang telah menjadi hari libur adat sejak dahulu kala, baru pada tahun 1871 hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur bank di Skotlandia. Setelah pemulihan Charles II, almanek Robin yang malang berisi baris-baris, sekarang terima kasih kepada Tuhan karena Charles kembali, yang ketidakhadirannya membuat Natal lama berduka. Karena saat itu kita hampir tidak mengetahuinya, apakah ini Natal atau tidak. Buku harian James Woodford, dari paruh kedua abad ke-18, merinci perayaan Natal dan perayaan yang terkait dengan musim tersebut selama beberapa tahun. Seperti di Inggris, kaum Puritan di Amerika kolonial dengan tegas menentang perayaan Natal. Para Pilgrim of New England menghabiskan tanggal 25 Desember pertama mereka di dunia baru dengan bekerja secara normal. Kaum Puritan seperti Cotton Mather mengutuk Natal karena kitab suci tidak menyebutkan perayaannya dan karena perayaan Natal pada hari itu seringkali melibatkan perilaku riuh. Banyak orang non-Puritan di New England menyesalkan hilangnya hari libur yang dinikmati oleh kelas pekerja di Inggris. Perayaan Natal dilarang di Boston pada tahun 1659. Larangan perayaan Natal dicabut pada tahun 1681 oleh Gubernur Inggris Edmund Andros, tetapi baru pada pertengahan abad ke-19 merayakan Natal menjadi mode di wilayah Boston. Pada saat yang sama, penduduk Kristen di Virginia dan New York merayakan hari raya tersebut dengan bebas. Pemukim Belanda di Pennsylvania, terutama pemukim Moravia di Bethlehem, Nazareth, dan Lititz di Pennsylvania dan pemukiman Wachovia di North Carolina, sangat antusias merayakan Natal. Orang-orang Moravia di Bethlehem memiliki pohon Natal pertama di Amerika dan juga kandang Natal pertama. Natal tidak lagi disukai di Amerika Serikat setelah Revolusi Amerika, ketika itu dianggap sebagai kebiasaan Inggris. George Washington menyerang tentara bayaran Hessian dari Jerman sehari setelah Natal selama pertempuran Trenton pada tanggal 26 Desember tahun 1776. Natal menjadi jauh lebih populer di Jerman daripada di Amerika saat ini. Dengan kekuasaan Cult of Reason yang ateis pada era Revolusi Perancis, ibadah Natal Kristen dilarang dan kue tiga raja diganti namanya menjadi kue kesetaraan berdasarkan kebijakan pemerintah yang anti-klerikal. Selanjutnya, jika berlandaskan atas waktu pada abad ke-19, ketahuilah teman-teman, pada awal abad ke-19, perayaan dan kebaktian Natal meluas dengan munculnya gerakan Oxford di gereja Inggris yang menekankan pentingnya Natal dalam agama Kristen dan amal kepada masyarakat miskin, bersama dengan Washington Irving, Charles Dickens, dan penulis lain menekankan keluarga, anak-anak, kebaikan hati, pemberian hadiah, dan Sinterklas untuk Irving, atau Bapa Natal untuk Dickens. Pada awal abad ke-19, para penulis membayangkan Natal periode Tudor sebagai saat perayaan yang menyentuh hati. Pada tahun 1843, Charles Dickens menulis novel A Christmas Carol, yang membantu menghidupkan kembali semangat Natal dan kegembiraan musiman. Popularitas instannya memainkan peran utama dalam menggambarkan Natal sebagai hari libur yang menekankan kekeluargaan, niat baik, dan kasih sayang. Dickens berusaha membangun Natal sebagai festival kemurahan hati yang berpusat pada keluarga, menghubungkan ibadah dan berpesta, dalam konteks rekonsiliasi sosial. Dengan menerapkan visi kemanusiaannya pada hari raya tersebut, dalam apa yang disebut filosofi Carol, Dickens memengaruhi banyak aspek Natal yang dirayakan saat ini dalam budaya Barat, seperti pertemuan keluarga, makanan dan minuman musiman, tarian, permainan, dan semangat kemurahan hati yang meriah. Ungkapan penting dari kisah tersebut, Selamat Natal, dipopulerkan setelah kemunculan cerita tersebut. Hal ini bertepatan dengan munculnya gerakan Oxford dan pertumbuhan Anglo-Katolik, yang menyebabkan kebangkitan ritual tradisional dan perayaan keagamaan. Istilah gober menjadi sinonim dari kikir, dengan kalimat, bah, hambak, menjadi simbol dari sikap meremehkan semangat pesta. Pada tahun 1843, kartu Natal komersial pertama diproduksi oleh Sir Henry Cole. Kebangkitan lagu Natal dimulai dengan lagu Natal kuno dan modern karya William Sandys, 1833, dengan kemunculan pertama dalam cetakan The First Noel, I Saw Three Ships, Hark the Herald Angels Sing, dan God Rest Ye Merry, Gentlemen, yang dipopulerkan dalam A Christmas Carol karya Dickens. Di Inggris, pohon Natal diperkenalkan pada awal abad ke-19 oleh Ratu Charlotte kelahiran Jerman. Pada tahun 1832,
calon Ratu Victoria menulis tentang kegembiraannya memiliki pohon Natal yang digantung dengan lampu, hiasan, dan hadiah yang diletakkan di sekelilingnya. Setelah menikah dengan sepupunya dari Jerman, Pangeran Albert, pada tahun 1841 kebiasaan tersebut menjadi lebih luas di seluruh Inggris. Gambar keluarga kerajaan Inggris dengan pohon Natal mereka di Kastil Windsor menimbulkan sensasi ketika diterbitkan di Illustrated London News pada tahun 1848. Versi modifikasi dari gambar ini diterbitkan di Godey's Lady's Book, Philadelphia pada tahun 1850. Pada tahun 1870-an, memasang pohon Natal sudah menjadi hal biasa di Amerika. Di Amerika, minat terhadap Natal dihidupkan kembali pada tahun 1820-an melalui beberapa cerita pendek karya Washington Irving yang muncul dalam bukunya The Sketchbook of Geoffrey Crayon, Jan. Dan Natal Lama, kisah-kisah Irving menggambarkan perayaan Natal Inggris yang harmonis dan penuh kehangatan yang ia alami saat tinggal di Aston Hall, Birmingham, Inggris, yang sebagian besar telah ditinggalkan, dan ia menggunakan risalah Vindication of Christmas tahun 1652 dari tradisi Natal Inggris kuno, yang ia telah ditranskripsikan ke dalam jurnalnya sebagai format untuk ceritanya. Pada tahun 1822, Clement Clarke Moore menulis puisi Kunjungan dari Santo Nicholas, dikenal dengan baris pertamanya, Sungguh Malam Sebelum Natal. Puisi tersebut membantu mempopulerkan tradisi bertukar hadiah, dan belanja Natal musiman mulai dianggap penting secara ekonomi. Hal ini juga memicu konflik budaya antara makna spiritual hari raya tersebut dan komersialisme terkait yang oleh sebagian orang dianggap merusak hari raya tersebut. Dalam bukunya yang terbit tahun 1850, The First Christmas in New England, Harriet Beecher Stowe memasukkan karakter yang mengeluh bahwa makna Natal yang sebenarnya hilang karena berbelanja. Meskipun perayaan Natal belum menjadi kebiasaan di beberapa wilayah di Amerika Serikat, Henry Wadsworth Longfellow mendeteksi keadaan transisi tentang Natal di sini, di New England, pada tahun 1856. Perasaan Puritan lama mencegahnya menjadi hari libur yang ceria dan hangat, meskipun demikian setiap tahun menjadikannya lebih dari itu. Di Reading, Pennsylvania, sebuah surat kabar menulis pada tahun 1861, bahkan teman-teman Presbyterian kita yang sampai sekarang tetap mengabaikan Natal membuka pintu gereja mereka dan berkumpul untuk merayakan ulang tahun kelahiran Juru Selamat. Gereja jemaat pertama di Rockford, Illinois, walaupun merupakan penganut Puritan asli, sedang mempersiapkan perayaan Natal yang megah. Seorang koresponden berita melaporkan pada tahun 1864, pada tahun 1860, 14 negara bagian termasuk beberapa negara bagian New England telah mengadopsi Natal sebagai hari libur resmi. Pada tahun 1875, Louis Prang memperkenalkan kartu Natal kepada orang Amerika. Dia dijuluki sebagai Bapak Kartu Natal Amerika. Pada tanggal 28 Juni tahun 1870, Natal secara resmi dinyatakan sebagai hari libur federal Amerika Serikat. Selanjutnya, pengertian dasar waktu pada abad ke-20 dan ke-21. Selama Perang Dunia Pertama dan khususnya, tetapi tidak eksklusif, pada tahun 1914, serangkaian gencatan senjata informal terjadi pada hari Natal antara pasukan yang berlawanan. Gencatan senjata, yang diselenggarakan secara spontan oleh para pejuang, berkisar dari janji untuk tidak menembak, diteriakkan dari jarak jauh untuk mengurangi tekanan perang pada hari itu, hingga sosialisasi ramah, pemberian hadiah, dan bahkan olahraga antar musuh. Insiden-insiden ini menjadi bagian ingatan populer yang terkenal dan semi-mitologis. Mereka digambarkan sebagai simbol kemanusiaan bahkan dalam situasi paling kelam dan digunakan untuk menunjukkan cita-cita Natal kepada anak-anak. Hingga tahun 1950-an di Inggris, banyak kebiasaan Natal yang dibatasi hanya untuk kelas atas dan menengah. Sebagian besar penduduknya belum banyak menerapkan ritual Natal yang kemudian menjadi populer, termasuk pohon Natal. Makan malam Natal biasanya mencakup daging sapi atau angsa, bukan kalkun seperti yang biasa terjadi nantinya. Anak-anak akan mendapatkan buah-buahan dan permen di kaus kaki mereka daripada hadiah yang rumit. Perayaan Natal keluarga secara penuh dengan segala fasilitasnya baru meluas seiring dengan meningkatnya kemakmuran sejak tahun 1950-an. Surat kabar nasional diterbitkan pada hari Natal hingga tahun 1912, surat kabar masih dikirimkan pada hari Natal hingga tahun 1961. Pertandingan sepak bola liga berlanjut di Skotlandia hingga tahun 1970-an, sedangkan di Inggris pertandingan tersebut dihentikan pada akhir tahun 1950-an. Di bawah negara ateisme Uni Soviet,
Setelah berdirinya negara tersebut pada tahun 1917, perayaan Natal bersama dengan Hari Raya Kristen lainnya dilarang di tempat umum. Selama tahun 1920-an, 1930-an, dan 1940-an, Liga Ateis Militan mendorong siswa sekolah untuk berkampanye menentang tradisi Natal, seperti pohon Natal, serta Hari Raya Kristen lainnya, termasuk Paskah. Liga menetapkan hari libur antiagama menjadi tanggal 31 setiap bulan sebagai penggantinya. Pada puncak penganiayaan ini, pada tahun 1929, pada hari Natal, anak-anak di Moskow didorong untuk meludahi salib sebagai protes terhadap hari raya tersebut. Sebaliknya, pentingnya hari raya dan segala hiasannya, seperti pohon Natal dan pemberian hadiah, dialihkan ke tahun baru. Baru setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991 penganiayaan berakhir dan Natal Ortodoks kembali menjadi hari libur kenegaraan untuk pertama kalinya di Rusia setelah 7 dekade. Profesor sejarah Eropa Joseph Perry menulis bahwa hal serupa juga terjadi di Jerman Nazi, karena para ideolog Nazi memandang agama terorganisir sebagai musuh negara totaliter. Para propagandis berusaha untuk tidak menekankan atau menghilangkan sama sekali aspek-aspek Kristiani dalam hari raya tersebut, dan bahwa para propagandis tanpa kenal lelah mempromosikan banyak lagu-lagu Natal yang dinasifikasi, yang menggantikan tema-tema Kristen dengan ideologi rasial rezim tersebut. Ketika perayaan Natal mulai menyebar secara global bahkan di luar budaya tradisional Kristen, beberapa negara mayoritas Muslim mulai melarang perayaan Natal, dengan alasan bahwa hal itu meremehkan Islam. Lebih jauh lagi, dalam pengertian ketaatan dan dalam tradisi, Hari Natal dirayakan sebagai festival besar dan hari libur umum di negara-negara di seluruh dunia, termasuk banyak negara yang sebagian besar penduduknya non-Kristen. Di beberapa wilayah non-Kristen, periode pemerintahan kolonial sebelumnya memperkenalkan perayaan tersebut. Misalnya Hong Kong. Di negara lain, minoritas Kristen atau pengaruh budaya asing telah menyebabkan masyarakat merayakan hari raya tersebut. Negara-negara seperti Jepang, yang merayakan Natal meskipun jumlah penduduk Kristennya sedikit, telah mengadopsi banyak aspek budaya Natal, seperti pemberian hadiah, dekorasi, dan pohon Natal. Contoh serupa terjadi di Turki, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sedikit umat Kristen, di mana pohon-pohon dan dekorasi Natal cenderung berjejer di jalan-jalan umum selama festival. Banyak adat istiadat populer yang terkait dengan Natal berkembang secara independen dari peringatan kelahiran Yesus, dengan beberapa orang mengklaim bahwa unsur-unsur tertentu dikristenkan dan berasal dari festival pra-Kristen yang dirayakan oleh populasi penyembah. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Berhala yang kemudian masuk Kristen, sarjana lain menolak klaim ini dan menegaskan bahwa kebiasaan Natal sebagian besar berkembang dalam konteks Kristen. Suasana Natal yang ada juga terus berkembang sejak dimulainya hari raya, mulai dari suasana yang terkadang parau, mabuk, seperti karnaval di abad pertengahan, hingga suasana yang lebih jinak yang berorientasi pada keluarga dan berpusat pada anak-anak, tema yang diperkenalkan dalam transformasi abad ke-19. Perayaan Natal dilarang lebih dari satu kali dalam kelompok tertentu, seperti kaum Puritan dan saksi-saksi Yehova, yang tidak merayakan ulang tahun secara umum, karena kekhawatiran bahwa hal itu terlalu tidak alkitabiah. Sebelum dan selama abad-abad awal Kristen, festival musim dingin adalah festival paling populer setiap tahunnya di banyak budaya pagan Eropa. Alasannya termasuk fakta bahwa lebih sedikit pekerjaan pertanian yang perlu dilakukan selama musim dingin, serta perkiraan cuaca yang lebih baik menjelang musim semi. Tanaman herba musim dingin Celtic seperti mistletoe dan ivy, serta kebiasaan berciuman di bawah mistletoe, adalah hal yang umum dalam perayaan Natal modern di negara-negara berbahasa Inggris. Masyarakat Germanik pra-Kristen termasuk Anglo-Saxon dan Norse, merayakan festival musim dingin yang disebut Yule, yang diadakan pada akhir Desember hingga awal Januari, menghasilkan Yule dalam bahasa Inggris modern, yang sekarang digunakan sebagai sinonim untuk Natal. Di wilayah berbahasa Jerman, banyak elemen adat istiadat dan ikonografi rakyat Natal modern mungkin berasal dari Yule, termasuk kayu Yule, babi hutan Yule, dan kambing Yule.
sering memimpin prosesi hantu melintasi langit disebut juga perburuan liar. Dewa berjanggut panjang Odin disebut sebagai Yang Yule dan Ayah Yule dalam teks-teks Norse kuno, sementara dewa-dewa lain disebut sebagai makhluk Yule. Di sisi lain, karena tidak ada referensi yang dapat diandalkan mengenai catatan Natal sebelum abad ke-16, pembakaran balok Natal mungkin merupakan penemuan modern awal oleh umat Kristen yang tidak ada hubungannya dengan praktik penyembahan berhala. Di antara negara-negara dengan tradisi Kristen yang kuat, beragam perayaan Natal telah berkembang yang menggabungkan budaya regional dan lokal. Misalnya, di Eropa Timur, perayaan Natal menggabungkan tradisi pra-Kristen seperti Koleda, yang memiliki persamaan dengan lagu Natal. Selanjutnya, memahami pengertian aturan kehadiran di gereja. Hari Natal, termasuk peringatannya, Malam Natal adalah sebuah festival di gereja-gereja Lutheran, sebuah perayaan di gereja Katolik Roma, dan pesta utama komuni Anglikan. Denominasi Kristen lainnya tidak mengurutkan hari raya mereka tetapi tetap mementingkan Malam Natal, Hari Natal, seperti halnya hari raya Kristen lainnya seperti Paskah, Hari Kenaikan, dan Pentakosta. Oleh karena itu, bagi umat Kristiani, menghadiri kebaktian Malam Natal atau Hari Natal di gereja memainkan peranan penting dalam memperingati musim Natal. Natal, bersama dengan Paskah, adalah periode kehadiran gereja tahunan tertinggi. Sebuah survei tahun 2010 yang dilakukan oleh Lifeway Christian Resources menemukan bahwa 6 dari 10 orang Amerika menghadiri kebaktian gereja pada masa ini. Di Inggris, gereja Inggris melaporkan perkiraan kehadiran 2,5 juta orang pada kebaktian Natal pada tahun 2015. Selanjutnya, dalam pengertian dekorasi Natal, adegan kelahiran Yesus diketahui berasal dari Roma abad ke-10. Mereka dipopulerkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi pada tahun 1223, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Berbagai jenis dekorasi berkembang di dunia Kristen, bergantung pada tradisi lokal dan sumber daya yang tersedia, dan dapat bervariasi dari representasi sederhana dari tempat tidur bayi hingga rangkaian yang jauh lebih rumit. Tradisi adegan palungan yang terkenal termasuk Krakow Seupka yang berwarna-warni di Polandia, yang meniru bangunan bersejarah Krakow sebagai latarnya, presepi Italia yang rumit, Neapolitan, Genoa dan Bolognese, atau Creces Provençal di selatan Perancis, menggunakan patung terakota yang dilukis dengan tangan yang disebut santens. Di belahan dunia tertentu, khususnya Sisilia, adegan kelahiran Yesus yang hidup mengikuti tradisi Santo Fransiskus merupakan alternatif yang populer dibandingkan tempat penitipan bayi statis. Dekorasi yang diproduksi secara komersial pertama kali muncul di Jerman pada tahun 1860-an, terinspirasi oleh rantai kertas yang dibuat oleh anak-anak. Di negara-negara di mana representasi kandang Natal sangat populer, masyarakat didorong untuk bersaing dan menciptakan yang paling orisinal atau realistis. Di beberapa keluarga, benda yang digunakan untuk membuat representasi dianggap sebagai pusaka keluarga yang berharga. Warna tradisional dekorasi Natal adalah merah, hijau, dan emas. Merah melambangkan darah Yesus yang ditumpahkan pada penyalibannya, hijau melambangkan kehidupan abadi, dan khususnya pohon cemara, yang tidak kehilangan daunnya di musim dingin, dan emas adalah warna pertama yang diasosiasikan dengan Natal, sebagai salah satu dari 3 hadiah orang Majus, melambangkan royalti. Pohon Natal pertama kali digunakan oleh kaum Lutheran Jerman pada abad ke-16, dengan catatan menunjukkan bahwa pohon Natal ditempatkan di Katedral Strasbourg pada tahun 1539, di bawah kepemimpinan reformator Protestan, Martin Bucer. Di Amerika Serikat, orang-orang Lutheran Jerman membawa pohon Natal yang dihias bersama mereka. Orang-orang Moravia menyalakan lilin di pohon-pohon itu. Saat mendekorasi pohon Natal, banyak orang menempatkan bintang di bagian atas pohon yang melambangkan bintang Bethlehem, sebuah fakta yang dicatat oleh The School Journal pada tahun 1897. Profesor David Albert Jones dari Universitas Oxford menulis bahwa pada abad ke-19, menjadi populer bagi orang-orang untuk juga menggunakan malaikat di atas pohon Natal untuk melambangkan malaikat yang disebutkan dalam kisah kelahiran Yesus. Selain itu, dalam konteks perayaan Natal umat Kristiani, pohon Natal, yang warnanya selalu hijau, melambangkan Kristus, yang menawarkan kehidupan kekal. Lilin atau lampu di pohon melambangkan terang dunia Yesus yang lahir di Bethlehem. Layanan Kristen untuk keperluan keluarga dan ibadah umum telah diterbitkan untuk pemberkatan pohon Natal setelah didirikan. Pohon Natal dianggap oleh beberapa orang sebagai kristenisasi tradisi dan ritual pagan seputar titik balik matahari musim dingin, yang mencakup penggunaan dahan yang selalu hijau, dan adaptasi dari pemujaan pohon kafir.
Menurut penulis biografi abad ke-8 Aedi Stephanus, Saint Boniface pada tahun 634-709, yang adalah seorang misionaris di Jerman, mengambil kapak ke pohon ek yang didedikasikan untuk Thor dan menunjukkan pohon cemara, yang menurutnya lebih cocok dijadikan objek penghormatan karena mengarah ke surga dan berbentuk segitiga, yang menurutnya melambangkan Tritunggal. Frasa bahasa Inggris pohon Natal pertama kali dicatat pada tahun 1835 dan merupakan impor dari bahasa Jerman. Sejak abad ke-16, poinsettia, tanaman asli Meksiko, telah dikaitkan dengan Natal yang membawa simbolisme Kristen berupa bintang Bethlehem. Di negara itu dikenal dalam bahasa Spanyol sebagai bunga malam suci. Tanaman liburan populer lainnya termasuk holly, mistletoe, amarilis merah, dan kaktus Natal. Dekorasi tradisional lainnya termasuk lonceng, lilin, permen tongkat, stocking, karangan bunga, dan malaikat. Baik pemajangan karangan bunga maupun lilin di setiap jendela merupakan tampilan Natal yang lebih tradisional. Beraneka ragam daun yang konsentris, biasanya dari pohon cemara, dijadikan karangan bunga Natal dan dirancang untuk mempersiapkan umat Kristiani menghadapi musim Advent. Lilin di setiap jendela dimaksudkan untuk menunjukkan fakta bahwa umat Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang utama dunia. Lampu dan spanduk Natal dapat digantung di sepanjang jalan, musik diputar dari pengeras suara, dan pohon Natal ditempatkan di tempat-tempat yang menonjol, di banyak belahan dunia. Alun-alun kota dan area perbelanjaan konsumen merupakan hal yang umum untuk mensponsori dan memajang dekorasi. Gulungan kertas berwarna cerah dengan motif Natal sekuler atau religius diproduksi untuk tujuan membungkus kado. Di beberapa negara, dekorasi Natal secara tradisional diturunkan pada malam ke-12. Selanjutnya, pengertian permainan dalam acara Natal. Untuk perayaan Natal umat Kristiani, menonton drama kelahiran Yesus adalah salah satu tradisi Natal tertua, dengan peragaan ulang kelahiran Yesus yang pertama terjadi pada tahun 1223 Masehi. Pada tahun itu, Fransiskus dari Assisi mengadakan kandang Natal di luar gerejanya di Italia dan anak-anak menyanyikan lagu-lagu Natal untuk merayakan kelahiran Yesus. Setiap tahun, hal ini semakin besar dan orang-orang melakukan perjalanan dari jauh untuk melihat penggambaran Fransiskus tentang kelahiran Yesus yang kemudian menampilkan drama dan musik. Drama kelahiran Yesus akhirnya menyebar ke seluruh Eropa, dan tetap populer. Kebaktian gereja pada malam Natal dan hari Natal seringkali menampilkan drama Natal, begitu pula sekolah dan teater. Di Prancis, Jerman, Meksiko, dan Spanyol, drama Natal seringkali dipertunjukkan kembali di jalan-jalan luar ruangan. Selanjutnya, dalam pengertian musik dan lagu-lagu dalam Natal, nyanyian Natal paling awal yang masih ada muncul di Roma abad ke-4, himne Latin seperti Veni Redemptor Gentium, yang ditulis oleh Ambrose, Uskup Agung Milan, merupakan pernyataan keras doktrin teologis inkarnasi yang bertentangan dengan Arianisme. Coordenatus ex parentis, dari kasih sayang Bapa, oleh penyair Spanyol Prudentius, meninggal tahun 413, masih dinyanyikan di beberapa gereja hingga saat ini. Pada abad ke-9 dan ke-10, urutan atau prosa Natal diperkenalkan di biara-biara Eropa Utara, berkembang di bawah pemerintahan Bernard dari Clairvaux menjadi rangkaian bait berima. Pada abad ke-12, biarawan Paris Adam dari Santo Victor mulai mengambil musik dari lagu-lagu populer, memperkenalkan sesuatu yang lebih mirip dengan lagu Natal tradisional. Lagu-lagu Natal dalam bahasa Inggris muncul dalam karya John Outlight tahun 1426 yang mencantumkan 25 lagu-lagu Natal Christmas, mungkin dinyanyikan oleh kelompok Wassailers yang pergi dari rumah ke rumah. Lagu-lagu yang sekarang dikenal secara khusus sebagai lagu-lagu Natal pada mulanya adalah lagu-lagu daerah komunal yang dinyanyikan pada perayaan-perayaan seperti panen pasang serta Natal. Baru kemudian lagu-lagu Natal mulai dinyanyikan di gereja. Secara tradisional, lagu-lagu Natal seringkali didasarkan pada pola akord abad pertengahan, dan inilah yang memberi mereka karakteristik suara musik yang unik. Beberapa lagu-lagu Natal seperti Personen Hodi, Good King Wenceslas, dan In Dulci Jubilo dapat ditelusuri kembali ke abad pertengahan. Mereka adalah salah satu komposisi musik tertua yang masih sering dinyanyikan. Adeste Fideles, dalam artian, wahai kalian semua yang setia, muncul dalam bentuknya yang sekarang pada pertengahan abad ke-18. Nyanyian lagu-lagu Natal semakin populer setelah reformasi Protestan di wilayah Lutheran di Eropa, ketika reformator Martin Luther menulis lagu-lagu Natal dan mendorong penggunaannya dalam ibadah, selain mempelopori praktik menyanyikan lagu-lagu Natal di luar misa. Reformator Inggris abad ke-18 Charles Wesley, seorang dewa metodis awal, memahami pentingnya musik bagi ibadah Kristen. Selain mengatur banyak mazmur menjadi melodi,
dia menulis teks untuk setidaknya 3 lagu Natal. Yang paling terkenal awalnya berjudul Hark, How All the Welkin Rings, kemudian berganti nama menjadi Hark, the Herald Angels Sing. Lagu-lagu musiman Natal yang bersifat non-religius muncul pada akhir abad ke-18. Melodi Welsh untuk Deck the Halls berasal dari tahun 1794, dengan lirik ditambahkan oleh musisi Skotlandia Thomas Oliphant pada tahun 1862, dan lagu Amerika, Jingle Bells, memiliki hak cipta pada tahun 1857. Lagu-lagu populer lainnya termasuk The First Noel, God Rest Selamat, Tuan-Tuan, The Holly and the Ivy, Saya Melihat 3 Kapal, Di Tengah Musim Dingin Yang Suram, Kegembiraan Bagi Dunia, Suatu Saat di Kota Kerajaan David, dan Sementara Para Gembala Mengawasi Kawanan Mereka. Pada abad ke-19 dan ke-20, lagu-lagu spiritual Afrika hingga Amerika dan lagu-lagu tentang Natal, berdasarkan tradisi spiritual mereka, menjadi lebih dikenal luas. Semakin banyak lagu liburan musiman yang diproduksi secara komersial pada abad ke-20, termasuk variasi jazz dan blues. Selain itu, ada kebangkitan minat terhadap musik awal, dari kelompok yang menyanyikan musik rakyat, seperti The Raffles, hingga pemain musik awal abad pertengahan dan klasik. Salah satu lagu perayaan yang paling banyak ditemui adalah We Wish You a Merry Christmas, yang berasal dari negara barat Inggris pada tahun 1930-an. Radio telah meliput musik Natal dari variety show dari tahun 1940-an dan 1950-an, serta stasiun-stasiun modern yang secara eksklusif memutar musik Natal dari akhir November hingga tanggal 25 Desember. Film-film Hollywood menampilkan musik Natal baru, seperti Natal Putih, The Holiday Inn dan Rudolph si Rusa Kutub Berhidung Merah. Lagu-lagu tradisional juga dimasukkan dalam film-film Hollywood, seperti Hark the Herald Angels Sing dalam It's a Wonderful Life 1946 dan Silent Night dalam A Christmas Story. Selanjutnya, dalam pengertian masakan tradisional dalam acara Natal, makan malam khusus keluarga Natal secara tradisional merupakan bagian penting dari perayaan hari raya, dan makanan yang disajikan sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa daerah memiliki makanan khusus pada malam Natal, seperti Sisilia yang menyajikan 12 jenis ikan, di Inggris Raya dan negara-negara yang dipengaruhi oleh tradisi. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Isinya, makanan standar Natal mencakup kalkun, angsa atau burung besar lainnya, kuah daging, kentang, sayuran, terkadang roti dan sari buah apel. Makanan penutup spesial juga disiapkan, seperti puding Natal, pai cincang, kue Natal, panettone, dan kue lock Yule. Hidangan Natal tradisional di Eropa Tengah menyajikan ikan mas goreng atau ikan lainnya. Selanjutnya, dalam pengertian kartu-kartu dalam perayaan Natal. Kartu Natal adalah ilustrasi pesan ucapan selamat yang dipertukarkan antara teman dan anggota keluarga selama minggu-minggu sebelum hari Natal. Ucapan tradisionalnya berbunyi, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, mirip dengan ucapan kartu Natal komersial pertama, yang dibuat oleh Sir Henry Cole di London pada tahun 1843. Kebiasaan mengirimkannya telah menjadi populer di kalangan masyarakat, banyak orang dengan munculnya tren modern menuju pertukaran e-card. Kartu Natal dibeli dalam jumlah besar dan menampilkan karya seni, dirancang secara komersial dan relevan dengan musim. Isi desain mungkin berhubungan langsung dengan narasi Natal, dengan penggambaran kelahiran Yesus, atau simbol-simbol Kristen seperti bintang Bethlehem, atau seekor merpati putih, yang dapat mewakili Roh Kudus dan perdamaian di bumi. Kartu Natal lainnya lebih sekuler dan dapat menggambarkan tradisi Natal, tokoh mitos seperti Sinterklas, objek yang terkait langsung dengan Natal seperti lilin, holly, dan pernak-pernik atau berbagai gambar yang terkait dengan musim, seperti aktivitas Natal, pemandangan salju, dan satwa liar di musim dingin utara. Beberapa lebih menyukai kartu dengan puisi, doa, atau ayat Alkitab, sementara yang lain menjauhkan diri dari agama dengan salam musim yang menyeluruh. Selanjutnya, perangko peringatan dalam perayaan Natal. Sejumlah negara telah mengeluarkan perangko peringatan pada hari Natal.
Pelanggan pos sering menggunakan perangko ini untuk mengirimkan kartu Natal, dan perangko ini populer di kalangan filatelis. Perangko ini adalah perangko biasa, tidak seperti perangko Natal, dan berlaku untuk perangko sepanjang tahun. Mereka biasanya mulai dijual antara awal Oktober dan awal Desember dan dicetak dalam jumlah besar. Selanjutnya, pemberian hadiah atau kado Natal. Pertukaran hadiah adalah salah satu aspek inti dari perayaan Natal modern, menjadikannya waktu yang paling menguntungkan bagi pengecer dan bisnis di seluruh dunia. Pada hari Natal, orang-orang bertukar hadiah berdasarkan tradisi Kristen yang terkait dengan Santo Nikolas, dan hadiah berupa emas, kemenyan, dan mur yang diberikan kepada bayi Yesus oleh orang Majus. Praktik pemberian hadiah dalam perayaan Saturnalia di Romawi mungkin telah memengaruhi adat istiadat Kristen, namun di sisi lain, dogma inti inkarnasi, Kristen secara kokoh menetapkan pemberian dan penerimaan hadiah sebagai struktur-strukturalnya, prinsip dari peristiwa yang berulang namun unik itu, karena itu adalah orang-orang Majus dalam Alkitab, bersama dengan semua sesamanya, yang menerima anugerah Tuhan melalui partisipasi manusia yang diperbarui dalam kehidupan ilahi. Namun, Thomas J. Tale berpendapat bahwa Kaisar Romawi Aurelian mengadakan festival alternatif pada tanggal 25 Desember untuk bersaing dengan laju pertumbuhan gereja Kristen, yang telah terlebih dahulu merayakan Natal pada tanggal tersebut. Selanjutnya, sosok atau figur pembawa hadiah dalam Natal. Sejumlah tokoh dikaitkan dengan Natal dan pemberian hadiah musiman, di antaranya adalah Bapa Natal, juga dikenal sebagai Sinterklaas, berasal dari bahasa Belanda untuk Santo Nikolas, Père Noël, dan Weihnachtsmann, Santo Nikolas atau Sinterklaas, umat Kristus, Kris Kringle, Joulupuki, Tomte atau Nisse, Babonatele, Santo Basil, dan Det Moros, Tomte Skandinavia, juga disebut Nisse, terkadang digambarkan sebagai kurcaci, bukan Sinterklaas. Tokoh yang paling terkenal saat ini adalah Sinterklaas berpakaian merah, dari berbagai asal-usul. Nama Santa Claus dapat ditelusuri kembali ke Sinterklaas Belanda, Saint Nicholas. Nicholas adalah seorang uskup Yunani abad keempat di Myra, sebuah kota di provinsi Romawi Lycia, yang reruntuhannya berjarak 3 km (1,9 mil) dari Demre modern di barat daya Turki. Di antara sifat-sifat suci lainnya, ia terkenal karena kepeduliannya terhadap anak-anak, kemurahan hatinya, dan pemberian hadiah. Hari rayanya, tanggal 6 Desember dirayakan di banyak negara dengan pemberian hadiah. Santo Nikolas secara tradisional muncul dalam pakaian uskup, ditemani oleh para pembantu, menanyakan tentang perilaku anak-anak selama setahun terakhir sebelum memutuskan apakah mereka pantas mendapatkan hadiah atau tidak. Pada abad ke-13, Santo Nikolas terkenal di Belanda, dan praktik pemberian hadiah atas namanya menyebar ke wilayah lain di Eropa Tengah dan Selatan. Pada masa reformasi di Eropa abad ke-16 dan ke-17, banyak umat Protestan mengubah pemberi hadiah menjadi Christchild atau Christkindl, diubah dalam bahasa Inggris menjadi Kris Kringle, dan tanggal pemberian hadiah diubah dari tanggal 6 Desember menjadi malam Natal. Namun, gambar Sinterklaas yang populer dan modern diciptakan di Amerika Serikat, dan khususnya di New York. Transformasi ini dicapai dengan bantuan kontributor terkemuka termasuk Washington Irving dan kartunis Jerman Amerika Thomas Nast, tahun 1840 sampai tahun 1902. Setelah Perang Revolusi Amerika, beberapa penduduk kota New York mencari simbol-simbol masa lalu non-Inggris kota tersebut. New York awalnya didirikan sebagai kota kolonial Belanda di New Amsterdam dan tradisi Sinterklaas Belanda diciptakan kembali sebagai Saint Nicholas. Tradisi yang berlaku saat ini di beberapa negara Amerika Latin, seperti Venezuela dan Kolombia, menyatakan bahwa ketika Sinterklaas membuat mainan, ia kemudian memberikannya kepada bayi Yesus, yang kemudian mengantarkan mainan tersebut ke rumah anak-anak, sebuah rekonsiliasi antara kepercayaan agama tradisional dan ikonografi Sinterklaas yang diimpor dari Amerika Serikat. Di Tirol Selatan, Italia, Austria, Republik Ceko, Jerman Selatan, Hongaria, Liechtenstein, Slovakia, dan Swiss, Christkind, Ježíšek dalam bahasa Ceko, Jezuska dalam bahasa Hongaria, dan Ježiško dalam bahasa Slovakia, membawakan hadiah. Anak-anak Yunani mendapatkan hadiah mereka dari Santo Basil pada malam Tahun Baru, malam pesta liturgi Santo itu. Santo Nikolaus Jerman tidak identik dengan Weihnachtsmann, yang merupakan Sinterklaas atau Bapa Natal versi Jerman. Santo Nikolaus mengenakan pakaian uskup dan masih membawa hadiah kecil, biasanya permen, kacang-kacangan, dan buah-buahan, pada tanggal 6 Desember dan ditemani oleh keneh ruprecht. Meskipun banyak orang tua di seluruh dunia secara rutin mengajari anak-anak mereka tentang Sinterklaas dan pembawa hadiah lainnya, beberapa orang tua menolak praktik ini karena menganggapnya menipu.
Ada banyak tokoh pemberi hadiah di Polandia, berbeda-beda antar wilayah dan masing-masing keluarga. Santo Nikolas disebut juga Święty Mikołaj, mendominasi wilayah tengah dan timur laut. Starman disebut juga Gwiazdor, paling umum di Polandia besar. Bayi Yesus disebut juga Dzieciątko. Unik di Silesia atas, dengan bintang kecil disebut juga Gwiazdka, dan malaikat kecil disebut juga Aniuk, menjadi hal yang umum di selatan dan tenggara. Kakek Frost disebut juga Dziadek Mróz, kurang umum diterima di beberapa wilayah Polandia Timur. Patut dicatat bahwa di seluruh Polandia, Santo Nikolas adalah pemberi hadiah pada hari Santo Nikolas pada tanggal 6 Desember. Selanjutnya, pengertian olahraga dalam perayaan Natal. Natal pada abad pertengahan adalah festival publik dengan indulgensi tahunan termasuk olahraga. Ketika kaum Puritan melarang Natal di Inggris pada bulan Desember tahun 1647, kerumunan orang membawakan bola sepak sebagai simbol perayaan yang salah. Tradisi Hari Natal Orkney berlanjut. Di masa lalu sepak bola Inggris, sundulan ganda kandang dan tandang pada hari Natal dan Boxing Day sering dimainkan untuk menjamin penonton klub sepak bola dalam jumlah besar dengan memberikan satu-satunya kesempatan kepada banyak pekerja untuk menonton pertandingan. Juara Preston North End menghadapi Aston Villa pada hari Natal 1889 dan pertandingan terakhir pada tanggal 25 Desember adalah pada tahun 1965 di Inggris. Blackpool mengalahkan Blackburn Rovers dengan skor 4-2. Baru-baru ini, di Amerika Serikat, sepak bola NFL Amerika dan bola basket NBA mengadakan pertandingan pada hari Natal. Lebih jauh lagi, memahami pemilihan tanggal dalam perayaan Natal. Ada dua teori utama di balik tanggal 25 Desember yang menjadi tanggal tradisional Natal, meskipun Profesor Teologi Susan Roll mengatakan bahwa tidak ada sejarawan liturgi yang menyangkal bahwa tanggal itu ada hubungannya dengan matahari, musim dingin, titik balik matahari dan popularitas pemujaan matahari di kemudian hari Kekaisaran Romawi. Tanggal 25 Desember adalah tanggal titik balik matahari musim dingin dalam kalender Romawi. Beberapa penulis Kristen mula-mula mencatat simbolisme matahari dengan menempatkan hari lahir Yesus pada titik balik matahari musim dingin dan hari lahir Yohanes pada titik balik matahari musim panas. Teori sejarah agama menyatakan bahwa gereja memilih tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Kristus, dalam bahasa lain, Dies Natalis Christi, untuk menyesuaikan dengan festival titik balik matahari musim dingin Romawi Dies Natalis Solis Invicti, dalam bahasa lain, hari lahir Sol Invictus, matahari tak terkalahkan, yang diadakan pada tanggal ini sejak tahun 274 Masehi. Gereja mula-mula menghubungkan Yesus Kristus dengan matahari dan menyebutnya sebagai matahari kebenaran, dalam bahasa lain, Sol Justitiae, yang dinubuatkan oleh Maleaki. Gary Forsythe, profesor sejarah kuno, mengatakan bahwa Natalis Solis Invicti mengikuti periode 7 hari Saturnalia, 17-23 Desember, musim liburan paling menyenangkan di Roma sejak zaman Republik, yang ditandai dengan pesta, perjamuan, dan tukar-menukar bingkisan. Teori lain, hipotesis komputasi atau teori perhitungan, menyatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah 9 bulan setelah tanggal 25 Maret, tanggal yang dipilih sebagai hari pembuahan Yesus, pemberitaan, dan tanggal equinox musim semi dalam kalender Romawi. Selanjutnya, pengertian dalam tanggal menurut kalender Julian dalam Natal. Beberapa yurisdiksi gereja Ortodoks Timur, termasuk Rusia, Georgia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Yerusalem, menandai hari raya menggunakan kalender Julian yang lebih tua. Pada tahun 2023, terdapat perbedaan 13 hari antara kalender Julian dan kalender Gregorian modern, yang digunakan secara internasional untuk sebagian besar tujuan sekuler. Akibatnya, tanggal 25 Desember pada kalender Julian saat ini sama dengan tanggal 7 Januari pada kalender yang digunakan oleh sebagian besar pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, umat Kristen Ortodoks yang disebutkan di atas menandai tanggal 25 Desember, dan juga Natal, pada hari yang secara internasional dianggap sebagai tanggal 7 Januari. Namun, setelah Konsili Konstantinopel pada tahun 1923, umat Kristen Ortodoks lainnya, seperti mereka yang termasuk dalam yurisdiksi Konstantinopel, Bulgaria, Yunani, Rumania, Antiochia, Alexandria, Albania, Siprus, Finlandia, dan gereja Ortodoks di Amerika, antara lain mulai menggunakan kalender Julian revisi yang saat ini sama persis dengan kalender Gregorian. Oleh karena itu, umat Kristen Ortodoks ini merayakan tanggal 25 Desember, dan juga Natal, pada hari yang sama yang secara internasional dianggap sebagai tanggal 25 Desember.
Kerumitan lebih lanjut ditambah dengan fakta bahwa Gereja Apostolik Armenia melanjutkan praktik asli Kristen Timur kuno yang merayakan kelahiran Kristus bukan sebagai hari libur terpisah, tetapi pada hari yang sama dengan perayaan pembaptisannya disebut Theophany, yaitu pada hari raya tersebut. Tanggal 6 Januari ini adalah hari libur umum di Armenia, dan diadakan pada hari yang sama yang secara internasional dianggap sebagai tanggal 6 Januari karena sejak tahun 1923 gereja Armenia di Armenia telah menggunakan kalender Gregorian. Namun, ada juga Patriarkat Armenia kecil di Yerusalem, yang mempertahankan kebiasaan tradisional Armenia dalam merayakan kelahiran Kristus pada hari yang sama dengan Theophany, tanggal 6 Januari. Tetapi menggunakan kalender Julian untuk menentukan tanggal tersebut. Akibatnya, gereja ini merayakan Natal, lebih tepat disebut Theophany, pada hari yang dianggap sebagai tanggal 19 Januari dalam kalender Gregorian yang digunakan oleh sebagian besar dunia. Setelah invasi wilayahnya oleh Rusia pada tahun 2022, Ukraina secara resmi memindahkan tanggal Natalnya dari tanggal 7 Januari menjadi tanggal 25 Desember untuk menjauhkan diri dari Gereja Ortodoks Rusia yang mendukung invasi Rusia. Hal ini terjadi setelah Gereja Ortodoks Ukraina secara resmi mengadopsi kalender Julian yang direvisi untuk hari raya dan hari raya tetap. Selanjutnya, dalam penjelasan tanggal, di Gereja Patriarkat Armenia di Yerusalem, pada kalender Julian, tanggal biasa adalah tanggal 6 Januari atau pada tanggal Gregorian adalah tanggal 19 Januari. Dalam pengertian korespondensi antara Julian tanggal 6 Januari dan Gregorian tanggal 19 Januari berlangsung hingga tahun 2100, di abad berikutnya perbedaannya akan semakin besar. Di Gereja Apostolik Armenia, Gereja Evangelikal Armenia, pada kalender Gregorian, tanggal biasa adalah tanggal 6 Januari dan pada kalender Gregorian adalah tanggal 6 Januari. Di gereja yurisdiksi Gereja Ortodoks Timur, termasuk Konstantinopel, Bulgaria, Ukraina, hari libur kenegaraan, Ortodoks dan Katolik Yunani, dan Yunani, Rumania, Antiochia, Alexandria, Albania, Siprus, Finlandia, Gereja Ortodoks di Amerika. Dan juga, Gereja Kuno Timur, Gereja Ortodoks Syria, Gereja Ortodoks India, pada kalender Julian yang direvisi, tanggal biasa adalah Desember tahun 25, dan pada kalender tanggal Gregorian adalah Desember tahun 25, dalam pengertiannya kalender Julian yang direvisi disetujui pada Konsili Konstantinopel tahun 1923. Meskipun mengikuti kalender Julian, Gereja Kuno Timur memutuskan pada tahun 2010 untuk merayakan Natal menurut tanggal kalender Gregorian. Di Gereja Ortodoks Timur lainnya, Rusia, Georgia, Gereja Ortodoks Ukraina, Patriarkat Moskow, Makedonia, Belarusia, Moldova, Montenegro, Serbia, dan Yerusalem. Juga, beberapa umat Katolik Ritus Bizantium dan Lutheran Ritus Bizantium, pada kalender Julian, tanggal biasa adalah Desember tahun 25, dan pada kalender tanggal Gregorian adalah tanggal 7 Januari, dalam pengertiannya korespondensi antara Julian tanggal 25 Desember dan Gregorian tanggal 7 Januari tahun berikutnya berlangsung hingga tahun 2100, dari tahun 2101 hingga 2199 perbedaannya akan bertambah satu hari. Di gereja-gereja Ortodoks Koptik, pada kalender Koptik, dan tanggal biasa adalah Koyak 29 atau 28, tanggal 25 Desember, dan pada kalender tanggal Gregorian adalah tanggal 7 Januari. Dalam pengertiannya setelah penyisipan hari kabisat dalam kalender Julian adalah Agustus, September dalam Gregorian, Natal dirayakan pada tanggal 28 Koyak untuk menjaga interval tepat 9 bulan 30 hari dan 5 hari masa kehamilan anak. Di Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia, tanggal tunggal, Gereja Tewahedo Ortodoks Eritrea, tanggal tunggal, dan Gereja Penai Evangelis Ethiopia Eritrea, tanggal utama, pada kalender Ethiopia, dan tanggal biasa adalah Tasas 29 atau 28, tanggal 25 Desember. Dan pada kalender tanggal Gregorian adalah tanggal 7 Januari, dalam pengertiannya, setelah penyisipan hari kabisat di Ethiopia dan Eritrea, yang menurut kalender Julian adalah Agustus, September dalam Gregorian, Natal, juga disebut Lidet atau Gena, juga Ledet atau Gena, dirayakan pada tanggal 28 Tasas untuk menjaga selang waktu tepat 9 bulan 30 hari dan 5 hari masa kehamilan anak. Kebanyakan penganut Protestan, Penai Evangelikal, di diaspora mempunyai pilihan untuk memilih kalender Ethiopia, Tasas 29/7 Januari, atau kalender Gregorian, tanggal 25 Desember, untuk hari raya keagamaan. Dengan opsi ini digunakan ketika kalender timur terkait,
perayaan tersebut bukanlah hari libur umum di dunia barat, dengan sebagian besar diaspora Protestan merayakan kedua hari tersebut. Di gereja sebagian besar gereja Kristen Barat, sebagian besar gereja Katolik Timur, dan kalender sipil, juga gereja Asyur di Timur, pada kalender Gregorian, dan tanggal biasa adalah Desember tahun 25 dan pada kalender tanggal Gregorian adalah Desember tahun 25, dalam pengertiannya gereja Asiria di Timur mengadopsi kalender Gregorian pada tahun 1964. Lebih jauh lagi, dalam pengertian ekonomi dalam Natal. Natal, biasanya merupakan musim puncak penjualan bagi pengecer di banyak negara di dunia. Penjualan meningkat secara dramatis ketika orang membeli hadiah, dekorasi, dan perlengkapan untuk merayakannya. Di Amerika Serikat, musim belanja Natal dimulai pada awal Oktober. Di Kanada, pedagang memulai kampanye iklan tepat sebelum Halloween, tanggal 31 Oktober, dan meningkatkan pemasaran mereka setelah hari peringatan pada tanggal 11 November. Di Inggris dan Irlandia, musim belanja Natal dimulai dari pertengahan November, sekitar saat lampu Natal di jalan raya dinyalakan. Di Amerika Serikat, dihitung bahwa 1/4 dari seluruh pengeluaran pribadi terjadi selama musim belanja Natal liburan. Angka dari Biro Sensus Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pengeluaran di Departemen Store Nasional meningkat dari $20,8 miliar pada bulan November tahun 2004. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Menjadi $31,9 miliar pada bulan Desember tahun 2004, meningkat sebesar 54%. Di sektor lain, peningkatan belanja sebelum Natal bahkan lebih besar lagi. Terjadi lonjakan pembelian pada bulan November-Desember sebesar 100% di toko buku dan 170% di toko perhiasan. Pada tahun yang sama lapangan kerja di toko retail Amerika meningkat dari 1,6 juta menjadi 1,8 juta dalam 2 bulan menjelang Natal. Industri yang sepenuhnya bergantung pada Natal termasuk kartu Natal, yang 1,9 miliar diantaranya dikirim ke Amerika Serikat setiap tahun, dan pohon Natal hidup, yang 20,8 juta diantaranya ditebang di Amerika Serikat pada tahun 2002. Untuk tahun 2019, rata-rata orang dewasa Amerika Serikat diperkirakan menghabiskan $920 hanya untuk hadiah. Di Inggris pada tahun 2010, hingga 8 miliar pound diperkirakan akan dibelanjakan secara online saat Natal, sekitar 1/4 dari total penjualan retail hari raya. Di sebagian besar negara barat, hari Natal adalah hari paling tidak aktif dalam setahun untuk bisnis dan perdagangan. Hampir semua bisnis retail, komersial, dan institusi tutup, dan hampir semua industri menghentikan aktivitasnya, lebih sering dibandingkan hari-hari lainnya dalam setahun, baik undang-undang mengharuskan hal tersebut atau tidak. Di Inggris dan Wales, Undang-Undang Hari Natal, Perdagangan tahun 2004 melarang semua toko besar berdagang pada hari Natal. Undang-undang serupa telah disetujui di Skotlandia pada tahun 2007. Studio film merilis banyak film beranggaran tinggi selama musim liburan, termasuk film Natal, film fantasi, atau drama bernuansa tinggi dengan nilai produksi tinggi dengan harapan memaksimalkan peluang nominasi Academy Award. Analisis seorang ekonom menghitung bahwa, meskipun pengeluaran keseluruhan meningkat, Natal merupakan kerugian yang merugikan menurut teori mikroekonomi ortodoks, karena pengaruh pemberian hadiah. Kerugian ini dihitung sebagai selisih antara jumlah yang dibelanjakan oleh pemberi hadiah untuk barang tersebut dan jumlah yang akan dibayar oleh penerima hadiah untuk barang tersebut. Diperkirakan pada tahun 2001, Natal mengakibatkan kerugian bobot mati sebesar $4 miliar di Amerika Serikat saja. Karena faktor-faktor yang rumit, analisis ini terkadang digunakan untuk membahas kemungkinan kelemahan dalam teori mikroekonomi saat ini. Kerugian bobot mati lainnya termasuk dampak Natal terhadap lingkungan dan fakta bahwa hadiah materi sering dianggap sebagai gajah putih, yang membebankan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan serta berkontribusi terhadap kekacauan. Lebih jauh lagi, dalam pengertian kontroversi, Natal terkadang menjadi bahan kontroversi dan serangan dari berbagai sumber, baik Kristen maupun non-Kristen. Secara historis,
Hal ini dilarang oleh kaum Puritan selama kekuasaan mereka di persemakmuran Inggris, tahun 1647 sampai tahun 1660, dan di kolonial New England di mana kaum Puritan melarang perayaan Natal pada tahun 1659 dengan alasan bahwa Natal tidak disebutkan dalam kitab suci dan oleh karena itu melanggar hukum. Direformasinya prinsip regulatif ibadah. Parlemen Skotlandia, yang didominasi oleh kaum Presbyterian, mengeluarkan serangkaian undang-undang yang melarang perayaan Natal antara tahun 1637 dan 1690. Hari Natal baru menjadi hari libur umum di Skotlandia pada tahun 1871. Saat ini, beberapa denominasi Reformed konservatif seperti Free Presbyterian Church of Scotland dan Reformed Presbyterian Church of North America juga menolak perayaan Natal, berdasarkan prinsip peraturan dan apa yang mereka anggap berasal dari luar Alkitab. Perayaan Natal juga dilarang oleh negara-negara ateis seperti Uni Soviet dan baru-baru ini negara-negara mayoritas Muslim seperti Somalia, Tajikistan, dan Brunei. Beberapa umat Kristen dan organisasi seperti Pusat Hukum dan Keadilan Amerika pimpinan Pat Robertson mengutip dugaan serangan pada hari Natal, menjulukinya sebagai perang terhadap Natal. Kelompok-kelompok tersebut mengklaim bahwa penyebutan istilah Natal atau aspek keagamaannya semakin disensor, dihindari, atau dilarang oleh sejumlah pengiklan, pengecer, pemerintah, terutama sekolah, dan organisasi publik dan swasta lainnya. Salah satu kontroversinya adalah terjadinya penggantian nama pohon Natal menjadi pohon liburan. Di Amerika Serikat ada kecenderungan untuk mengganti ucapan Selamat Natal dengan Selamat Hari Raya, yang dianggap inklusif pada saat perayaan Hanukkah Yahudi. Di Amerika Serikat dan Kanada, di mana penggunaan istilah liburan paling umum, para penentangnya mengecam penggunaan istilah tersebut dan menghindari penggunaan istilah Natal sebagai istilah yang benar secara politis. Pada tahun 1984, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dalam Linshaw v. Donnelly bahwa pertunjukan Natal, termasuk kandang Natal, yang dimiliki dan dipajang oleh kota Pawtucket, Rhode Island, tidak melanggar First Amendment. Cendekiawan Muslim Amerika Abdul Malik Mujahid mengatakan bahwa umat Islam harus memperlakukan Natal dengan hormat, meskipun mereka tidak setuju dengannya. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok secara resmi mendukung ateisme negara, dan telah melakukan kampanye anti-agama untuk tujuan ini. Pada bulan Desember tahun 2018, para pejabat menggerebek gereja-gereja Kristen sebelum Natal dan memaksanya untuk tutup. Pohon Natal dan Sinterklas juga disingkirkan secara paksa. Как Клой.